Kasus yang menimpa seorang istri di Karawang kini ditangani langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kejaksaan Agung setelah hasil eksaminasi khusus terhadap kasus ini ditemukan adanya sejumlah permasalahan. Kita akan berbincang dengan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Bapak Leonard Ebenezer Simanjuntak. Selamat sore, Pak Leonard. Selamat sore, Mas. Pak Leonard, dari hasil eksaminasi ini tadi sudah disampaikan beberapa, ada 3 poin kalau tidak salah ya. Dan ada salah satu poin adalah poin tidak ada kepekaan yang dilakukan oleh jaksa pada saat itu. Mungkin bisa dielaborasi mengenai hal ini, Pak. Ya, untuk sementara, sebagaimana kami sampaikan, ini gerak cepat dan atensi khusus Bapak Jaksa Agung terkait kasus-kasus yang menyentuh kepada masyarakat. Nah, gerak cepat itu dilaksanakan dengan memerintahkan Jampidum untuk melakukan eksaminasi khusus. Dari sementara hasil eksaminasi khusus itu terdapat 5 poin yang ditemukan untuk sementara. Salah satunya sebagaimana tadi sudah disampaikan di dalam pemeriksaan. Nah, terkait sense of crisis atau kepekaan ini itu dilihat ketika tim eksaminasi mempelajari penanganan ini dari tahap pra-penuntutan sampai dengan tahap penuntutan. Bagaimana terjadi adanya isu ini berkembang di media terakhir. Nah, tim eksaminasi khusus melihat ini kan ada hal-hal. Yang pertama, bagaimana kami sampaikan tadi, Bapak Jaksa Agung sudah berkali-kali menyampaikan kepada seluruh jaksa dalam menangani perkara, baik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, agar menggunakan hati nurani. Kedua, kalau memperhatikan daripada kasus tersebut, di situ tim eksaminasi melihat kurangnya kepekaan atau sense of crisis-nya dari tahap pra-penuntutan dan sampai dengan penuntutan, baik itu yang ada di Kejaksaan Negeri Karawang maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Baik. Oke, Pak Leonard Ebenezer, kita ingin tahu sebetulnya ini kan dibilang istrinya ini melakukan tindakan kekerasan KDRT, yaitu dalam bentuk verbal. Sebetulnya dalam segi hukum sendiri seperti apa sih soal KDRT dalam bentuk verbal di rumah tangga? Apakah itu bisa betul-betul masuk ke dalam ranah hukum dan hingga akhirnya dijatuhkan sanksi yang menjadi terdakwanya? Iya. Saya mohon maaf karena ini sudah masih dalam tahap proses peradilan, maka saya belum waktunya untuk mengomentari terkait pembuktian maupun bagaimana nanti putusan terhadap perkara tersebut. Namun, setelah kita pelajari dari hasil pemeriksaan terhadap 9 orang, baik itu yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Karawang, tim eksaminasi khusus yang dipimpin oleh Bapak Jampidum itu menemukan hal-hal sebagaimana telah kami sampaikan di atas. Yeah. Nah, terkait penanganan perkara ini akan terus berlanjut, namun saat ini penanganan tersebut langsung diambil alih oleh Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Karena ada kasusnya yang sama terhadap suami terdakwa yang hari ini pun sudah diajukan oleh jaksa penuntut umum di persidangan untuk ditunda 1 minggu karena Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk mempelajari kedua berkas tersebut. Pak Leonard, kalau tadi ditemukan ada kejanggalan langsung dipegang langsung oleh Kejaksaan Agung, apakah ini artinya nantinya ini tuntutannya bisa ditarik kembali oleh pihak kejaksaan, diganti begitu tuntutannya atau berlanjut dengan tuntutan yang ada? Ya, nanti kita lihat karena Bapak Jampidum sedang mempelajari terus penanganan perkara ini dan bagaimana, karena kedepannya akan ada persidangan lanjutan, nanti Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang menentukan bagaimana langkah-langkah berikutnya terhadap penanganan perkara ini di persidangan. Ya, Pak Leonard, tadi Bapak mengatakan beberapa kali soal sense of crisis, dan ini tadi juga sudah dipastikan sekali lagi bahwa sidang masih berlanjut tapi diambil ke tingkat pusat, ke tingkat nasional begitu Pak ya, Kejaksaan Agung. Nah, kalau bicara soal sense of crisis tadi disampaikan, sisi mana yang sebetulnya diharapkan dimiliki oleh pihak kejaksaan di Karawang itu Pak? Soal krisis yang mana yang harus punya rasa krisisnya itu rasa krisis seperti apa? Apakah ya kalau istri marah-marah, suaminya pulang mabuk-mabukan, ya itu wajar-wajar saja menurut pihak dari Kejaksaan Agung atau mungkin bagaimana Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih. Penanganan perkara ini kan sudah dari mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap
penuntutan dan persidangan hari ini. Semua proses sudah dijalankan, baik itu di tahap penyidikan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan pratus dan penuntutan. Nah, dari sisi tersebut berarti perkara ini secara formal dan materialnya terpenuhi. Nah, namun ada beberapa hal yang kita cermati, bagaimana tadi saya sampaikan, bahwa Bapak Jaksa Agung ini kan sudah berkali-kali menyatakan kepada seluruh jaksa untuk memperhatikan hati nuraninya dalam penanganan perkara ini. Dan setiap penanganan perkara, dan ini kan perkara juga menyangkut seorang wanita. Ada pedoman Jaksa Agung yang juga harus diperhatikan para seluruh jaksa terkait pedoman akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana. Pak, kalau begitu bisa dikatakan jaksa yang menangani kasus ini di Kejaksaan Karawang dianggap nggak punya hati nurani dong ya Pak, karena menuntut 1 tahun istri yang marah-marah karena suaminya mabuk-mabuk. Nah, ini sedang kita dalami dan untuk sementara itu yang kami sampaikan, tim eksaminasi yang dipimpin oleh Bapak Jampidum melihat itu tidak ada kepekaan terhadap perkara ini. Oleh karena itu, selanjutnya penanganan ini akan dilakukan pemeriksaan yang lebih dalam oleh bidang pengawasan Kejaksaan Agung. Targetnya kapan Pak? Ini semua akan bisa diatasi semuanya Pak oleh pihak Kejaksaan Agung. Gimana? Targetnya kapan bisa selesai ini semua permasalahan ini dipegang oleh Kejaksaan Ya. Agung? Ini karena sudah atensi langsung oleh Bapak Jaksa Agung, ini tim akan terus bekerja cepat dan akan nanti menghasilkan suatu keputusan apakah para jaksa yang menangani perkara tersebut melanggar SOP yang sudah ada dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Ada indikasi itu nggak sih Pak sejauh ini Pak soal pelanggaran SOP Pak untuk jaksa-jaksa yang menangani kasus ini di Karawang? Saya sampaikan tadi, salah satunya indikasi temuan yaitu terhadap kepekaan. Selain kepekaan, apakah ada Pak unsur lain selain kepekaan Pak? Tidak dipahaminya pedoman nomor 3 tahun 2019, di mana penuntutan ini diberikan langsung oleh kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, namun ada rentut. Kemudian di poin ketiga ini kita temukan bahwa tuntutan ini terjadi 4 kali penundaan dengan alasan rentut belum turun. Di mana itu kita temukan? Kejati Karawang baru mengusulkan rentut itu tanggal 28. Kemudian 29 Oktober diterima Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Baik. Dan selanjutnya tanggal 3 November itu ada nota telepon untuk tuntutan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Baru dibacakan tanggal 11. Ini yang sedang kita dalamin begitu lama dan kenapa ada penundaan sebanyak 4 kali. Dan kemudian kita temukan untuk sementara tidak dipedomaninya pedoman nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak. Dan yang terakhir, tidak dilaksanakannya atau tidak dipedomaninya 7 perintah harian Jaksa Agung Baik. terkait hati nurani. Nah, ini yang kita sampaikan. Baik, kita akan tunggu nanti hasil eksaminasinya disampaikan ke publik. Terima kasih Pak Leonard Ebenezer sudah bergabung bersama kami di Kawan Terima kasih. Selamat sore.